Baik, Bapak dan Ibu. Nah, kita akan lihat betul tidak Bapak dan Ibu itu sudah mengimplementasikan atau belum, ya. Pertama, saya sampaikan di sini bahwa tentang kebijakan, kelihatan sama Bapak dan Ibu? Kelihatan. Bahwa deep learning ini kebijakan dari kementerian yang mana Bapak dan Ibu? Pendidikan dasar dan menengah. Jadi kemarin Kemendikbudristek Dikti itu dipecah menjadi 3 kementerian. Kemendikdasmen, Kemendiktisayentek, dan Kementerian Kebudayaan. Nah, deep learning ini kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Katanya di kebijakannya itu harus mengintegrasikan pendekatan deep learning dalam sistem pendidikan. Untuk apa? Nah, katanya pertama meningkatkan mutu pembelajaran dengan menekankan pemahaman yang mendalam, relevansi materi. Berarti di sini ke pemahaman, aplikasi, dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Ya, jadi deep learning ini lebih menekankan kepada pemahaman mendalam dan aplikasinya. Dan ada 3 prinsip utama yang diusung dalam deep learning, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Nanti kita akan pelajari ya Bapak dan Ibu. Sebentar, satu lagi yaitu tentang kebijakan transformatif learning. Salah nih nulisnya ya, harusnya pakai VE. Nah, berbeda dengan deep learning, kalau transformative learning itu kebijakan dari Kemendiktisayenstek, ya. Nah, yang berfokus pada pembelajaran transformatif. Nah, kalau ini mah tujuannya untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Kalau tadi deep learning mah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi di pendidikan tinggi diharapkan ya pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tapi juga transformasi pola pikir dan tindakan mahasiswa. Lihat, tugas Bapak dan Ibu dosen itu berat, harus transformasi pola pikir dan tindakan mahasiswa. Nah, jadi fokus kebijakannya untuk transformative learning ini apa? Pertama, peningkatan keterampilan abad 21. Yang kita kenal dengan apa Bapak dan Ibu? 4C. Nah, apa 4C itu? Communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Jadi kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang kedua, transformative learning ini fokusnya adalah kepada integrasi teknologi. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan kalau mengajar di perguruan tinggi, Bapak dan Ibu harus mengintegrasikan teknologi. Jadi itulah sebabnya kami konstan memberikan pelatihan IT kepada Bapak dan Ibu, bukan hanya untuk tahu saja, tetapi untuk diimplementasikan dalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga fokusnya adalah kepada pemberdayaan mahasiswa. Karena mahasiswa ini kan biasanya selepas S1 atau S2 itu dia akan ke lapangan. Nah, jadi kita bekali dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan global melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, ceramahnya segitu dulu Bapak dan Ibu, karena saya sekarang akan mempraktekkan deep learning dan transformative learning. Bapak dan Ibu, saya akan berikan PPT saya di grup IKIP Siliwangi. Saya beri waktu Bapak dan Ibu sekitar 15 menit untuk membaca, menganalisis, mendalami PowerPoint tersebut. Setelah itu kami akan mengundi Bapak dan Ibu untuk ke depan.
Sudah ada Bapak dan Ibu di grup IKIP Siliwangi. Silakan buka dan silakan baca. Yang akan ditanyakan nanti yang higher order thinking skill. Jadi jangan harap ditanya tentang ingatan, pemahaman, ya. Boleh bukanya di HP, boleh di laptop.
Karena sudah ribut, berarti sudah ya. Saya akan menunjuk satu orang dari EPMS dan satu orang dari Pasca Sarjana. Coba Bu Citra yang EPMS sudah bisa tampil. Saya kelihatan siapa? EPMS siapa? Wahyu Setiawan. Kemudian yang Pasca Sarjana? Siapa? Pak Hari Dewi Putra. Mohon ke depan Pak Hari Dewi Putra dengan Pak Wahyu Setiawan. Nah, tolong dijelaskan ke teman-teman di sini pemahaman Pak Wahyu Setiawan tentang deep learning dan bagaimana kita mengajarkan tentang deep learning itu kepada mahasiswa. Nah, Pak Wahyu Setiawan dulu. Pak Wahyu boleh di tengah dan boleh jalan-jalan ke sana kemari, boleh tunjuk-tunjuk juga boleh ya gitu. Boleh sambil baca. Juga saya mencobakan ke mahasiswa PPG karena kalau begitu daya nalar Bapak dan Ibu nggak jalan kalau saya baca. Jadi yang tadi dibaca itu harus bermakna, makanya jangan cuma lewat. Jadi yang ditangkap aja oleh Pak Wahyu apa tentang deep learning tersebut dan bagaimana kita mengajarkan tentang deep learning itu ke mahasiswa kita. Ayo, enggak Pak Wahyu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya akan coba sedikit mungkin menjelaskan tentang apa yang sedikit yang saya pahami di deep learning ya. Nah, ini konsep deep learning ini memang satu konsep pembelajaran yang baru dimunculkan pada tahun ini ya oleh Kementerian Pendidikan Kemendikdasmen ya untuk tahun ini gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan deep learning itu? Nah, dari bahasanya dulu ya, dari kalimat bahasanya adalah deep itu artinya mendalam gitu ya, mendalam. Jadi learning itu adalah pembelajaran yang mendalam gitu ya. Jadi kalau kita mendengar kata deep learning itu berarti satu hal yang harus kita pahami bahwa pembelajaran yang selama ini kita terapkan kepada mahasiswa kita atau siswa-siswa kita itu adalah sesuatu yang harus mendalam gitu. Itu secara bahasa saja dulu ya, seperti itu. Nah, tapi konsep daripada deep learning ini mungkin yang bisa kita terapkan itu ada tiga ya. Ada yang disebut dengan mindful learning, ada meaningful learning, dan juga ada joyful learning gitu. Nah, apa yang maksud dengan mindful learning? Kalau saya memahami dari bahasa juga dulu ya. Mind itu kan berarti kesadaran ya, kesadaran. Jadi mindful, kesadaran penuh. Ya, mindful, kesadaran penuh, learning, jadi pembelajaran yang melibatkan kesadaran secara penuh gitu. Nah, apa maksudnya? Ya, pembelajaran yang dilaksanakan secara penuh itu. Nah, artinya kita mencoba mengajak siswa-siswa kita, ya, mengajak mahasiswa-mahasiswa itu untuk memahami konsep-konsep dasar yang kita ajarkan kepada mahasiswa itu dipahami secara benar, secara konsepnya gitu ya. Nah, ini memang memerlukan satu usaha yang luar biasa, namanya adalah kesadaran penuh, sampai mereka tuh harus konsentrasi untuk mampu belajar di tahap mindful learning ini ya. Nah, lalu yang kedua yang disebut dengan meaningful learning. Meaningful learning itu adalah bermakna, pembelajaran yang bermakna.
apa yang kita terapkan, apa yang kita ajarkan kepada mahasiswa itu mampu memberikan makna atau relevan dengan kehidupan siswa kita sehari-hari gitu. Jadi apa yang kita sampaikan mampu terbayang oleh mahasiswa kita itu, oh bagaimana nih aplikasinya ya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu namanya adalah meaningful learning ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah joyful learning. Apa itu joyful learning? Kata-kata joy itu menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan. Jadi dalam proses belajarnya itu kita terapkan dengan cara menyenangkan siswa. Tidak stres siswanya, tidak terbebani ya, tidak stres gitu ya. Terus juga tidak merasa tertekan gitu ya, gitu. Tetapi memang dengan cara yang cukup menyenangkan ya, menyenangkan baik bagi siswa ataupun bagi gurunya juga ya, seperti itu. Nah, jadi itu pengertian daripada konsep dasarnya ya daripada mindful learning. Nah, lalu deep learning ini ya yang bisa kita terapkan sendiri, kita bisa menerapkan berbagai macam strategi ya, strategi pembelajarannya. Ada yang dengan menggunakan project based learning, problem based learning, lalu juga ada yang flip classroom ya. Kita gabungkan kedua-duanya gitu. Nah, kenapa harus ada di situ dimunculkan flip classroom? Nah, Bapak Ibu semuanya, karena berdasarkan pada penelitian-penelitian yang pernah dimunculkan ataupun beberapa konsep pembelajaran, model pembelajaran yang diterapkan kepada siswa itu kadang memang tidak bisa 100% berhasil gitu ya. Misalkan project based learning pasti ada kekurangannya, keterbatasan. Nah, untuk mengatasi keterbatasan dari beberapa model pembelajaran itu, maka digabungkan salah satunya dengan flip classroom misalkan ya, di mana flip classroom itu adalah model terbalik ya, model pembelajaran terbalik. Jadi ada yang belajar di rumah dan belajar di kelas, ada in class dan juga ada out class gitu. Nah, seperti apa? Misalkan bisa siswa itu dikasih materi dulu Bapak Ibu semuanya, dikasih materi dulu sebelum belajar di kelas itu, dikasih materi dulu siswa itu ya, dikasih konsep-konsepnya dulu, suruh belajar di rumah dulu mereka itu. Nah, sehingga ini memberikan waktu yang cukup banyak bagi siswa untuk memahami konsepnya gitu. Mereka suruh belajar dulu, mereka menggali dulu informasi-informasi dari buku-buku ataupun materi-materi yang mereka miliki gitu. Nah, baru ada in class, masuk ke kelas, barulah dilakukan kayak project gitu. Kalau menggunakan project berarti pembelajarannya dengan langsung ke projectnya gitu. Kan project itu ada beberapa tahap ya, ada 6 tahap kalau tidak salah. Tahap 1 dan keduanya sudah dilakukan di out class, sementara tahap ketiga, 4, 5-nya baru di in class-nya gitu ya, seperti itu. Nah, ini akan memberikan waktu yang cukup banyak bagi siswa untuk tadi menggali konsep. Jadi mindful learning-nya berjalan di situ ada ya, menggali konsep dulu. Lalu ketika di dalam kelas mereka mengerjakan project. Nah, ini meaningful learning-nya juga didapatkan di sana seperti itu. Dan yang jelas joyful learning itu ini harus betul-betul menyenangkan pada siswa, tidak terbebani gitu siswanya, merasa enjoy aja ketika mereka disuruh belajar oleh gurunya seperti itu. Mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Wahyu Setiawan ya. Sekarang Pak Hari, saya ralat ya, yang pertama ini masih tentang deep learning. Ya, masih. Nanti yang kedua tentang transformative learning. Jadi Pak Hari tambahkan yang tadi disampaikan. Saya dipengaruhi tadi Bu. Ini berarti Pak Hari transformasi learning katanya. Ya, sudah. Sekarang yang tadi dibaca tentang deep learning, tambahkan dari yang dijelaskan Pak Wahyu Setiawan. Oke, terima kasih Bapak Ibu pimpinan. Ya,
Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wahyu Setiawan tentang deep learning, pembelajaran mendalam, dan materinya juga sudah ada di PowerPoint yang di-share. Jadi Bapak Ibu tinggal meningkatkan literasinya saja, kemampuan literasi. Jadi deep learning itu kalau kita implementasikan, kita ambil contoh, saya ingin menggunakan project based learning. Nah, di dalam project based learning itu outputnya adalah project yang akan dikumpulkan, bukan soal-soal tes atau latihan ya, tapi project. Saya ingin projectnya nanti pada materi bidang datar misalnya. Siswa saya itu nanti atau mahasiswa itu akan diminta membuat sebuah bangunan yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam bidang datar. Nah, sekarang saya tanya dulu ke Bapak Ibu yang bukan pendidikan matematika. Apa saja bidang datar yang Bapak Ibu pahami? Jenis-jenis bidang datar itu apa saja? Harus percaya diri Bapak Ibu, kita harus percaya diri. Persegi panjang, ya, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, ya, belah ketupat, elip, jajar genjang, udah 5 kali disebut tadi. Nah, layang-layang juga ya. Nah, proyek dari tugas mahasiswa saya adalah buat bangun ruang yang terdiri dari berbagai bangun ruang, tapi di dalamnya ada bangun datar yang saling berkolaborasi. Nah, terpikirkan nggak oleh Bapak Ibu itu? Nah, kalau ruangan ini apa bidang datar yang membentuknya? Persegi panjang, apa lagi? Nah, kalau persegi panjang saja saya beri nilai nggak maksimal, karena cuma jagonya di persegi panjang. Nah, kenapa nggak ada layang-layangnya? Kenapa nggak ada segitiganya? Nah, itu salah satu project based learning nanti yang akan dikumpulkan oleh siswa. Nah, berarti kan siswa mendalam itu, nggak hanya hafal persegi panjang, tapi dia tahu lingkaran, layang dalam bentuk bangunan yang dia buat. Nah, seperti itu implementasi deep learning. Nah, jadi siswa itu tidak hanya mengetahui tentang konsep itu secara rumus. Nah, kalau bisa ajak dia ke tempat kebudayaan-kebudayaan yang ada bangunan-bangunan estetiknya. Seperti di Kota Baru Parayangan itu apa bangunannya itu yang kebudayaan itu. Nah, seperti itu. Nah, itu kan bisa dilihat bagaimana susunan batu batanya dibentuk oleh bidang-bidang datar. Nah, itu mendalam kan, daripada kita mengajarkan tentang konsepnya secara manual, di papan tulis saja kita tuliskan gitu. Nah, kemudian di era teknologi sekarang harus ada teknologi yang minimal HP. Apakah quizzes itu termasuk teknologi? Ya. Apakah bisa materi bangun datar itu atau bidang datar itu diajarkan dengan quizzes? Bagaimana cara menentukan panjang kali lebar dari suatu konsep di quizzes? Atau ada aplikasi khusus seperti Geometry Sketchpad, Cabri yang memang khusus untuk mendesain bidang-bidang datar. Nah, jadi quizzes itu hanya penunjang dalam pembelajaran, hanya untuk latihan saja, sebagai evaluasi yang mendalam. Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam deep learning itu bisa menggunakan model pembelajaran apa saja, berpusat kepada peserta didik. Nah, selama ini berpusat kepada peserta didik kan kasih
materi ke peserta didik, ini LKS, ini materi, nah kerjakan. Nah, apakah itu buat peserta didik? Saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya nih, silakan kalian pelajari presentasi. Itu berbasis peserta didik bukan? Jadi dosennya tinggal cek software, ada formnya nih. Terus dosennya saya keluar dulu. Sementara berbasis peserta didiknya sudah mengerjakan PowerPoint KPD yang dibuat oleh dosen. Apakah itu merupakan kategori berbasis peserta didik? Kenapa Bapak Ibu heran dapat selama ini seperti itu? Oke Pak Hari. Nah gitu. Sudah ya. Ya terima kasih Bu. Jadi demikian deep learningnya ya dalam implementasinya. Terima kasih. Penjelasan Pak Wahyu Setiawan akan dikritisi ya oleh salah seorang dosen EPB ya. Bu Citra boleh dikocok lagi yang EPB. Di sana aja ya nanti mengkritisinya. Oh, itu Citra atau dikeluarkan klien. Isrina bukannya di Pasca? Isrina masuknya Pasca. Dikocok lagi aja Citra, di remove aja. Bu Alpa Mitri, Pak Rosi tolong mic-nya kasihkan ke Bu Alpa Mitri untuk mengkritisi penjelasan dari Pak Hari dan Pak Wahyu Setiawan. Ya, terima kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Ya, pertama saya acungkan jempol dulu buat Pak Wahyu Setiawan tadi yang menyampaikan materi. Karena betul, yang pertama bahwa di learning itu tidak dikasih jempol juga. Ya, Pak Wahyu juga ya bagian transformasinya di bagian IT-nya. Belum, masih di planning. Pak Hari. Yang pertama untuk Pak Wahyu ya tepat sekali. Jangan ke Pak Wahyu karena yang jawab akan ada dari tim EPMS dengan Pasca Sarjana yang jawab ya. Baik, tadi disampaikan bahwa dalam deep learning itu sebuah pendekatan. Nah, itu yang harus digarisbawahi yang pertama. Karena di lapangan ditemukan fakta bahwa masih ada beberapa guru gitu yang menyebutkan bahwa deep learning itu adalah model. Nah, tadi sudah sangat baik sekali bahwa deep learning itu adalah sebuah pendekatan, bukan model pembelajaran. Nah, kemudian di dalam pendekatan deep learning itu betul terdapat 3 prinsip yang harus ada di dalamnya, mind, mining, dan joyful. Tetapi tadi sedikit ya Pak Wahyu mungkin ada yang tertinggal, yaitu model pembelajaran yang harus mendampingi deep learning, yaitu model pembelajaran yang harus mampu menggali pengalaman dan dirasakan secara nyata oleh peserta didik. Tadi Pak Hari sudah sangat keren mencontohkan bagaimana pembelajaran bangun ruang, begitu ya. Betul sekali bahwa model pembelajaran di dalam deep learning itu siswa itu atau peserta didik harus dapat memecahkan masalah, merasakan pengalamannya secara langsung dalam menyelesaikan masalah tersebut sampai dia bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Karena yang namanya deep learning itu bukan hanya dipelajari di kelas, tapi bagaimana peserta didik dapat merefleksikannya ketika sudah di luar kelas
dan dapat merasakan pengalaman secara nyata di kehidupan nyata sebagai output atau lulusan yang berkualitas. Mungkin seperti itu Ibu, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Alpa. Satu lagi yang mengkritisi dari dosen PIP. Siapa? Desi Susanti, ada? BK udah keluar. Untung saya ninggang di payun. Lama-lama akan double tip untung. Keyboard. Siapa? Ibu Rohmalina. Baik, terima kasih Prof. Izin Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang sebetulnya sudah jelas tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yustiawan, sudah diberikan contoh juga oleh Pak Hari, dan sudah dikritisi juga oleh Bu Alpa yang memberikan penjelasan yang luar biasa sekali gitu ya. Alhamdulillah ketika kita mempelajari deep learning, pada dasarnya sebetulnya sedikit mengkritisi deep learning ini mungkin kalau di kurikulum sebelumnya kita sudah mempelajari, karena di kurikulum untuk pendidikan anak usia dini sendiri itu sudah ada pengalaman atau pembelajaran yang bermakna. Di situ sudah ada gitu ya di dalamnya. Namun tidak sampai sejelas mungkin, karena ini sudah berkaitan dengan tadi munculnya transformatif yang HOTS gitu ya. Kemarin itu masih terpisah ketika antara HOTS dan deep learning. Walaupun pada dasarnya ketika di PG PAUD sendiri kita sudah kurikulum itu sudah pengalaman berdasarkan pengalaman yang bermakna pada mahasiswa yang diimplementasikan nanti di sekolah untuk pendidikan anak usia dini. Mungkin itu saja Prof. Terima kasih. Baik, tepuk tangan atau Bapak dan Ibu biar kita ngantuk. Sekarang akan mengundi kembali EPB dan PIP, tapi yang menjelaskan tentang transformative learning dan implementasinya, ya. Ya, EPB dulu. Siapa? Udah? Pak Yusef Ahmadi, ada? Ada, jangan tiba-tiba ngalungit ya. Satu lagi PIP, harus ke depan karena ini. Ibu Regita ya, oke. Mangga Pak Dasep, Pak Yusef dulu. Pak Yusef boleh di tengah di sini, kayak Pak Guru aja menerangkan, ayo di tengah, jangan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusef benar, apa di dia ke tengah? Nah. Untuk pembelajaran transformative learning itu pada intinya bukan hanya mentransfer ilmu, tapi bisa juga mentransformasi perilaku dari siswa tersebut. Sok, tenang aja, jangan tegang Pak Yusef ya. Yang ekspresif aja seperti sedang mengajar mahasiswa. Intinya bagaimana si guru bisa membuat siswa mengubah perilaku dari siswa tersebut, Prof. Itu aja, Prof. Itu aja yang ketangkap? Ya. Ya, kalau gitu ditambahkan oleh Ibu Regita. Baik, terima kasih Prof.
Baik, mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan terkait dengan pembelajaran transformatif mungkin sudah sedikit diaplikasikan Prof kepada mahasiswa PG PAUD terutama yang mungkin sudah diaplikasikan. Mungkin contohnya adalah mahasiswa bagaimana mahasiswa ini berpikir kritis dan analitis gitu ya. Kemudian mahasiswa ini mencari dulu bagaimana permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian bagaimana mahasiswa ini bisa mencari bagaimana solusinya gitu ya. Kemudian diaplikasikan di dalam kelas seperti apa gitu ya untuk berdiskusi kembali. Mungkin itu saja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para rondo, ini mah Bapak dan Ibu ya. Ya, sekarang akan dikritisi oleh EPMS dan Pasca Sarjana. Yang dari EPMS dulu. Siapa? Bu Epa, Dwi Minarti, ya. Kasihkan ke Bu Epa. Berdiri ya, Bu Epa menghadap ke audiens, berdiri. Menambahkan aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang kebetulan menjadi kesempatan ya. Ya baik, yang saya pahami mengenai transformative learning yang mungkin belum terlihat dari yang barusan dikemukakan oleh teman-teman, yang terlihat jelas itu yaitu kemampuan refleksi, di mana mahasiswa harus dapat menilai mengenai pembelajaran apa yang sudah mereka pelajari. Jadi di dalam transformasi learning sendiri, mahasiswa diharapkan dapat memprovokasi pemikirannya seperti setelah membaca literatur, lalu pemikirannya memprovokasi pemikirannya sehingga mereka dapat menerapkannya di dalam proyek, lalu mengimplementasikannya juga dengan menggunakan teknologi yang akhirnya dia mahasiswa dapat mentransformasi nilai-nilai yang ada dalam pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih. Sekarang yang Pasca Sarjana yang mengkritisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Jadi ya, supaya caag. Baik Bapak dan Ibu, sedikit untuk kritisinya, yaitu terhadap implementasinya Bapak dan Ibu, bagaimana transformatif kita ajarkan pada para mahasiswa kita. Bapak dan Ibu, karena ini dari dikti, makanya ini wilayah kita Bapak dan Ibu, transformative learning ini, terutama bagaimana kita mengajarkan kepada para mahasiswa itu untuk bertransformasi di dalam pembelajarannya, dalam hal diskusinya, secara refleksinya, kemudian mendapatkan pemahamannya, kemudian penggunaan teknologinya, dan yang diakhiri dengan aksi nyatanya. Nah, bentuk-bentuk aksi nyatanya ini Bapak dan Ibu, bagaimana nantinya mereka akan siap untuk menghadapi bagaimana forcing skill itu
implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana penggunaan teknologinya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga mutu dan kualitas dalam pembelajarannya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan global. Itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terakhir saya akan menyampaikan persamaan dan perbedaan dari deep learning dan transformative learning. Pertama, kalau persamaannya, dua-duanya berorientasi pada pemahaman yang mendalam, bukan sekedar hafal atau pengetahuan saja, ya, bukan sekedar hafalan atau pengetahuan saja. Itu jadi dua-duanya berorientasi kepada pemahaman yang mendalam. Yang kedua, baik deep learning maupun transformative learning student center, ya, berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, baik deep learning maupun transformative learning kontekstual, ya, sama-sama kontekstual. Jadi dihubungkan dengan pengalaman nyata atau yang situasi yang relevan dengan pembelajaran. Dan yang keempat, persamaannya sama-sama berorientasi pada perubahan, yaitu perubahan cara berpikir siswa. Jadi ada berapa Bapak dan Ibu persamaan? Yang pertama apa? Pemahaman yang mendalam. Kedua, berpusat pada peserta didik. Ketiga, kontekstual. Dan yang keempat, berorientasi pada perubahan pola pikir, ya. Lalu perbedaannya apa? Nah, perbedaannya Bapak dan Ibu, kalau deep learning itu untuk memahami konsep secara menyeluruh dan aplikasinya, ya. Sedangkan kalau transformative learning tujuannya itu mengubah cara pandang, pola pikir dan perilaku mahasiswa. Jadi lebih tinggi daripada deep learning. Jadi kalau deep learning pemahaman dan aplikasi, ini mengubah cara pandang, pola pikir dan perilaku. Nah, kemudian kalau dalam deep learning itu penguasaan materi secara mendalam dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, kalau transformative learning lebih kepada refleksi kritis terhadap pengalaman dan transformasi pemahaman yang sudah ada. Jadi kalau itu kepada keterampilan berpikir kritisnya, kalau ini kepada refleksi kritisnya, ya. Kemudian pendekatan utamanya baik deep learning maupun deep learning dulu. Pertama, kalau deep learning itu pembelajarannya harus kolaboratif. Berarti diselenggarakan dalam setting pembelajaran berkelompok. Kemudian berbasis proyek dan problem solving, ya, itu yang deep learning. Nah, kalau transformative learning itu lebih kepada refleksi individu. Jadi di akhirnya itu Bapak dan Ibu harus mahasiswa itu merasakan apa perbedaan pemahaman dia sebelum mendapatkan materi dan setelah mendapatkan materi, dan bagaimana cara pandang dia terhadap masalah sebelum dia mempelajari materi dengan sesudah mempelajari materi, ya. Jadi kalau transformative learning lebih kepada refleksi individu, diskusi yang mendalam dan perubahan pola pikir. Kemudian titik akhirnya Bapak dan Ibu, sekali lagi kalau deep learning itu pemahaman dan aplikasi, pemahaman dalam dan aplikasi. Sedangkan kalau transformative learning perubahan cara berpikir yang menghasilkan tindakan nyata, itu gongnya, ya. Jadi perubahan cara berpikir yang menghasilkan tindakan nyata. Nah, itu perbedaan deep learning dan transformative learning. Nanti akan saya inikan juga perbedaan dan persamaan tersebut. Terakhir Bapak dan Ibu, nanti para warek juga akan berbicara, ya. Bu Wika sesuai dengan bidangnya, Pak Wahyu dengan bidangnya, Pak Agus dengan bidangnya. Tapi saya mengundang dulu yang tadi ke depan
baik yang presentasi materi maupun yang mengkritisi untuk ke depan.